Aku ini leluhur tahap Yuan Ying yang agung. Hal pertama yang kulakukan setelah kembali ke bumi, ternyata harus numpang makan untuk mempertahankan kultivasiku. Dia menatap tumpukan di atas meja yang menggunung. Puluhan piring kosong, tatapannya penuh hinaan. Dia langsung melempar kartu hitam bertatah berlian. Jangan menumpang di rumahku. Ambil kartu ini. Enyah kembali ke kampung miskinmu. Di matanya aku ini orang desa yang tidak tahu dunia. Mahasiswa miskin yang ke kota menumpang kerabat. Tapi dia sama sekali tidak menyangka. Manusia fana yang bodoh. Barusan yang disebut numpang makan itu. Energi spiritualnya melimpah. Cukup membuat seluruh dunia bela diri Qingzu terguncang. Bahkan si anak orang kaya yang datang cari gara-gara setelahnya. Hanya karena menumpahkan sepiring ayam lemon milikku. Langsung kutekan masuk ke sup ikan kerucian yang mendidih. Sampai dia bahkan tidak bisa menjerit. Gunung tandus tanpa nama di pinggiran Qingzu. Suara ledakan besar yang tiba-tiba memecah ketenangan pegunungan dalam. Akhirnya aku kembali. 2000 tahun. Dari tahap Qi Refining bertahan sampai jadi leluhur Yuan Ying. Awalnya ingin pulang ke bumi lewat formasi teleportasi untuk melihat-lihat. Tak kusangka disergap oleh sekelompok orang misterius. Istana Niwan retak. Roh inti terluka parah dan Tian bocor. Luka ini, kalau tidak kembali ke alam Xiao nantiannya, mungkin tidak akan bisa dipulihkan. Ransel yang dulu kutinggalkan di sini. Kenapa masih terlihat begitu baru? 2000 tahun. Nokia pun tidak mungkin standby selama itu. Listrik. Ibu. Dasar bocah sialan, kamu mau mati ya? Sebulan tidak angkat telepon. Kamu mau bikin ibu panik sampai mati ya? Jawab. Kali ini kamu kabur main kemana lagi? Bu bisa dengar suaramu lagi. Itu bagus. Kamu bilang apa? Jangan bikin mama takut ya. Sekarang kamu sebenarnya di mana? Aman tidak? Sangat aman. Aku menghabiskan 2000 tahun di dunia kultivasi. Ternyata di bumi cuma lewat satu libur musim panas. Xiao Chen, sebentar lagi masuk sekolah. Ingat pergi ke Qingzu cari bibi Kiao kamu. Mama masih ada urusan dulu ya. Masa aku yang tahap Yuan Ying? Si tua bangka. Harus kuliah. Istana Niwan retak. Aku sekarang seperti powerbank rusak. Hanya keluar tidak masuk, kalau tidak perlu. Sama sekali tidak boleh memakai energi spiritual. Kenapa belum datang juga? Kopiku sudah habis. Suyan, kalau begitu kamu telepon saja untuk mendesak sedikit. Perutku sudah kempis kelaparan. Iya, teleponnya sama sekali tidak bisa dihubungi. Tunggu 5 menit lagi. Kalau tidak datang aku pergi. Benar-benar tidak ngerti. Kenapa Mami harus memaksaku menjemput Ning Chen ini? Ya karena dia anak sahabat karib mamamu. Kamu bilang Bibi Kiao mau bilang supaya kalian. Hahaha. Ngaco ngomong apa sih kamu? Cuma anak dari kabupaten kecil yang lolos ujian masuk. Mana mungkin Mami tertarik? Itu sama saja mendorong putrinya ke lubang api. Kalau ternyata dia cowok super ganteng gimana? Hahaha. Ya bukan tidak mungkin. Dipertimbangkan. Pacaran boleh. Nikah jangan harap. Cewek brengsek. Kamu, anaknya Bibi Kiao Susuyan ya? Hah, kamu siapa? Kenapa tiba-tiba muncul? Kamu 08, Ning Chen. Katanya cowok ganteng mana? Ini jelas-jelas orang kampung. Kalau sampai kenalan lihat aku makan bareng dia. Maluku abis. Yep, benar. Dia memang Susuyan. Xiao Tang tolong darurat. Nanti aku kasih kamu lipstik.
3 buah Givenchy. Deal, hahaha. 2 gadis ini menganggap aku bodoh ya. Halo teman sekelas Ning Chen. Datang jauh-jauh dari Dongyang. Pasti capek ya. Kita makan dulu yuk. Sambil makan sambil ngobrol. Baik. Lumayan. Tapi terlalu lambat. Permisi teman Ning. Biasanya kamu naik mobil apa? Aku tidak punya mobil. Biasanya aku terbang di atas awan. Kadang juga menunggang pedang. Hahaha. Kamu kebanyakan baca novel kultivasi ya. Hehe lucu banget. Kalau kamu merasa mobilku lambat, kamu bisa pesan taksi sendiri. Kita adu siapa yang lebih cepat. Boleh. Kamu yakin? Kita ke Intime City di barat kota buat makan. Sekitar 6-7 km. Berani adu. Siapa kalah traktir. Kalau mau adu ya adu saja. Tapi sepakat dulu. Nafsu makanku besar. Baiklah kalau begitu ketemu di pintu nomor 1 Intime City. Nona Ting ini orang asli Qingzhou. Meremehkan sopir cewek ya. Makan ini pasti kamu yang traktir. Kamu begitu saja meninggalkan dia. Dia baru pertama kali ke Qingzhou. Dia tidak kenal jalan sama sekali. Kamu tidak takut kalau Bibi Kiao tahu lalu memukulmu? Takut apanya? Orang segede itu mana mungkin bisa hilang. Bodoh. Sok kuat amat. Mengaku kalah lalu naik mobil saja kan beres. Semua tindakan yang menguras energi spiritual tidak ada hubungannya denganku. Cukup pakai tenaga kaki. Yeah menang. Yang ini jangan. Yang lainnya, masing-masing 2 porsi. Sialan orang itu. Bikin aku nunggu lagi. Nona ini, seumur hidup nunggu orang. Tidak pernah selama ini lamanya. Duh Suyan, menurutmu jangan-jangan dia tersesat ya? Atau malah lari ke Kiki? Intime City yang itu, si bodoh ini. Coba aku telepon dia. Apa kamu diculik sindikat perdagangan manusia? Oh belum sampai juga. Sampai apaan sih? Aku sudah berdiri lama di pintu nomor 1. Aku sama sekali tidak lihat kamu. Angkat kepala lihat ke atas. Suyan lihat, itu Ning Chen. Kapan dia naik ke atas? Orang ini. Kamu kapan sampai? Kenapa tidak bilang dulu? Jadi aku nunggu selama ini. Kalian terlalu lambat jadi aku naik sendiri untuk pesan makanan. Kalian pas datang makanannya pas disajikan. Aku pesan banyak. Nona Su, kamu tidak mungkin ingkarkan. Ngaco, mana mungkin kamu secepat itu? Pasti curang. Benar, kamu pasti sudah telepon restoran duluan. Lalu saat kami menunggumu, kamu diam-diam lari naik ke atas. Mbak pelayan. 2 nona cantik, Mas ini memang sudah sampai 15 menit yang lalu. Tidak mungkin, 15 menit yang lalu. Dia masih mondar-mandir dekat stasiun utara. Kecuali dia bisa terbang. Sudahlah Xiao Tang, biar saja dia menang. Cuma 1 kali makan saja. Tidak ngangka dia licik sekali. Bahkan tidak pantas jadi teman. Ini apa lagi? Salah masuk ruang VIP ya? Yang ini, semuanya dipesan oleh tuan ini. Ning Chen, aku ada dendam apa sama kamu? Kenapa kamu sengaja ngerjain aku? Nafsu makanku besar. Kalau kamu tidak mau traktir juga tidak apa-apa. Aku bayar sendiri saja. Tidak perlu. Aku Susuyan berani taruhan berani kalah. Bayar. Cantik aku bulatkan saja ya. Total 5.200. Mulai sekarang jangan pernah muncul di depanku lagi. Terima kasih. Kita pergi. Hei, tidak mau tinggal makan sedikit bareng? Rasanya lumayan, tapi tidak ada sedikit pun energi spiritual. Seperti mengunyah lilin. Suyan, gimana kalau kita balik makan sedikit? Kan kamu yang bayar makanannya. Iya. Uangnya aku yang bayar. Kenapa aku tidak boleh makan? Suyan kebetulan banget. Kamu juga di mall. Chen Zihao, kok kamu ada di sini? Kebetulan ada restoran Prancis baru buka. Bintang Michelin 2. Mau kasih muka tidak? Xiao Tang juga ikut.
Menjijikkan. Suyan, lebih baik biarkan Chen Zihao ikut kita. Dengan sifatnya, pasti dia bakal berantem sama Ning Chen. Kita nonton lucunya. Zihao, gimana kalau aku traktir kamu makan? Boleh Suyan, makan di mana? Ikut aku. Ya ampun, Ning Chen kamu itu babi ya? Kok bisa makan sebanyak itu? Ting, Suyan, anak ini siapa? Namanya Ning Chen, anaknya sahabat mamaku. Dari desa, aku disuruh menjamu dia. Bro sudah kenyang kan? Aku dan Suyan ada urusan penting mau dibahas. Bro aku kasih kamu 2000 yuan. Kamu makan di tempat lain saja. Garamnya kurang. Hah, aku suruh kamu makan. Pertunjukannya mulai. Ingat baik-baik, kalau aku sedang makan, jangan ganggu aku. Ya ampun kuat banget. Sudah jangan ngomong cepat tolong dia. Jangan sampai ada yang mati. Batuk. Tunggu saja, kalau berani jangan pergi. Boleh, pergi panggil orangmu, bungkus. Orangnya mana sialan? Kak Hao, di dalam sudah tidak ada orang. Ning Chen, aku bakal bikin kamu di Qingzhou. Tidak punya tempat hidup. Cuma menamparkan seekor ayam sampai terbang. Hampir saja membunuh orang. Ngeri banget. Orang begini nanti pasti KDRT. Ning Chen, tadi jurus itu namanya apa? Makan. Mami kamu tidak tahu. Ning Chen ini orangnya brutal. Ngaco ngomong apa? Xiao Chen itu anak yang jujur dan baik. Bibi Kiao sudah lama tidak bertemu. Anda makin cantik saja. Haha Xiao Chen mulutnya manis sekali. Ini apa? Oleh-oleh yang kamu bawa ya? Bibi Kiao, ini Ning Chen dari restoran. Bungkus sisa makanan. Hemat makanan. Anak baik, Xiao Chen. Mulai sekarang tinggal di sini. Anggap Suyan sebagai adik kandung. Dia itu tidak baik. Dia itu. Mami, tadi Mami bilang apa? Mami serius. Aku sama si brutal ini. Tinggal bareng. Malam-malam aku mana bisa tidur. Tidak mau aku tidak mau. Xiao Tang cepat bujuk Mami. Bibi Kiao, aku dan Suyan sama-sama perempuan. Tiba-tiba ada cowok tinggal di sini. Memang kurang nyaman. Bibi percaya sama karakter Xiao Chen. Hei kamu ngomong dong. Jangan kayak orang bisu. Aku tidak mau kamu tinggal di sini. Di sini bagus. Aku mau tinggal di sini. Anak ini terus terang. Lao Fan menurutmu gimana? Nyonya seperti yang Anda bilang. Anak ini memang bagus. Dewasa dan tenang. Kok kamu juga bela si brutal ini? Xiao Chen, Suyan dari kecil dimanjakan sama aku. Kamu kakaknya, ngalah sedikit sama dia. Dasarnya dia tidak jahat. Baik.